Oke, selamat pagi. Nah, saya akan coba baca ya satu buku secara tahap bertahap ya tentang buku metode penelitian. Ini bukunya Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix yang edisi ketiga yang ditulis oleh John Creswell ya. Nah, ini adalah buku terjemahannya yang akan saya baca yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar ya, penerbit Pustaka Pelajar. Cetakan pertama 2010, cetakan kedua 2012. Nah, ini buku cetakan kedua ya. Dari buku aslinya yang berjudul Research Design Kualitatif, Kuantitatif and Mixed Method Approach, third edition, yang diterbitkan oleh Sage Publication ya, California ya, tahun 2009. Nah, ini itu halaman recto versonya, kemudian tertulis di buku, saya persembahkan buku ini pada Karen Drum Creswell. Dialah inspirasi bagi tulisan dan kehidupan saya. Karena kehadirannya lah sebagai istri, pendukung sekaligus editor saya yang setia, saya mampu bekerja berjam-jam selama bertahun-tahun yang saya abdikan untuk pekerjaan-pekerjaan dan buku-buku saya. Terucap rasa terima kasih yang mendalam atas kesetiaannya di sisi saya selama ini. Ini menarik ya. Poin buat saya adalah yang ya ada dukungan sehingga dia bisa bekerja berjam-jam ya. Jadi setiap kerja berjam-jam dan selama bertahun-tahun. Ada konsistensi, ada semacam kontinuitas juga ya dalam menekuni satu bidang yang jadi fokusnya, yaitu menulis buku tentang metode penelitian. Nah, ini saya ingin baca bagian pendahuluannya ya. Nah, sebelum nanti kita baca bagian-bagian yang lain, pada sesi kali ini saya khususkan untuk membaca bagian pendahuluan. Nanti apa yang bisa kita ambil ya manfaat dari tulisan pendahuluan ini. Ya, tujuan buku ini menyajikan kerangka kerja, proses dan aneka pendekatan komposisional dalam merancang sebuah penelitian kualitatif, kuantitatif dan metode campuran untuk bidang-bidang sosial humaniora. Nah, jadi ini secara jelas ya, ini cocok ada 3 pendekatan ya yang bisa digunakan, yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif dan metode campuran yang mencampurkan antara kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, yang dikhususkan buku ini adalah untuk riset-riset atau penelitian-penelitian di bidang sosial humaniora. Nah, jadi saya kira ini pas nanti ya ketika diikuti oleh para mahasiswa, para peneliti, misalnya di perguruan tinggi yang berasal dari fakultas misalnya ilmu sosial ya, ilmu politik, komunikasi, sosiologi, antropologi, fakultas ilmu pengetahuan budaya atau ilmu budaya ya, sosial, humaniora. Berikutnya, nah adanya minat yang tinggi pada penelitian kualitatif ya, munculnya beragam pendekatan metode campuran dan terus diterapkannya bentuk-bentuk tradisional kuantitatif ya. Nah, jadi ini menarik juga nih ya. Dari 3 hal itu, pertama ada pernyataan minat yang tinggi terhadap penelitian kualitatif. Terus
muncul lagi pendekatan campuran. Maksudnya ya campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Dan masih terus diterapkannya bentuk-bentuk tradisional kuantitatif. Nah, jadi dalam konteks ini kita bisa sebutkan bahwa model kuantitatif itu bisa diibaratkan dengan model tradisional ya, berarti yang lebih duluan diterapkan, lebih duluan muncul, dan sampai sekarang masih diterapkan, masih berjalan, begitu maksudnya. Nah, menurut Creswell, membuat saya merasa perlu melakukan perbandingan terhadap 3 rancangan penelitian ini. Nah, jadi dalam buku ini nanti dia ingin memperbandingkan 3 pendekatan ya, 3 pendekatan atau metode tersebut. Saya membandingkan ketiganya berdasarkan asumsi-asumsi filosofis, tinjauan pustaka, penggunaan teori, struktur penyajian, dan pertimbangan-pertimbangan etis atas ketiga rancangan tersebut. Selanjutnya, saya menjelaskan unsur-unsur kunci dalam proses penelitian pada umumnya. Titik 2, menulis pendahuluan, menegaskan tujuan penelitian, mengidentifikasi rumusan masalah dan hipotesis penelitian, serta menerapkan metode-metode dan prosedur-prosedur di dalam pengumpulan dan analisis data. Semua elemen ini saya jelaskan berdasarkan penerapannya dalam rancangan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Kiranya begitulah isi paragraf 1 dari halaman pendahuluan ini. Nah, saya coba beranjak ke paragraf berikutnya, paragraf 2 ya. Cover buku ini ya, maksudnya buku aslinya, bukan buku terjemahan bahasa Indonesia yang saya baca ini, menggambarkan sebuah mandala. Menarik nih ya, kata mandala ya. Titik 2, suatu simbol orang Hindu-Buddha tentang dunia. Nah, itu ya, gambar mandala itu. Nah, saya juga penasaran nih, jadi pengen cek lagi nih kayak apa sih gambar mandala itu. Merancang mandala seperti halnya merancang penelitian. Nah, saya ulangi lagi ya. Merancang mandala seperti halnya merancang penelitian. Membutuhkan usaha pengamatan yang tepat terhadap kerangka kerja, desain keseluruhan, dan detail-detail sebuah mandala yang dibuat dari pasir akan membutuhkan waktu berhari-hari karena sang arsitek harus menyusun dengan tepat bagian-bagian di dalamnya yang terdiri dari butiran-butiran pasir. Mandala juga menunjukkan keterkaitan bagian-bagian ini secara keseluruhan yang juga merefleksikan rancangan penelitian di mana setiap bagian di dalamnya saling berpengaruh terhadap konstruksi akhir penelitian. Titik. Nah, itu tadi isi bagian tujuan ya, yang terdiri dari 2 paragraf. Nah, paragraf kedua menyoroti tentang cover buku asli yang berilustrasikan atau bergambarkan mandala yang kemudian diasosiasikan dengan suatu penelitian. Nah, kurang lebih begitu kira-kira ya. Tujuan yang termuat dari bagian pendahuluan yang ditulis pada buku ini. Nah, saya ingin bacakan satu lagi ya, subbagian setelah tujuan, yaitu sasaran pembaca. Kalau di sini tertulis tajuknya sasaran pembaca. Nah, terdiri dari 1 paragraf, tapi cukup panjang ya paragrafnya, lebih dari setengah halaman buku, yang saya kira ini setara dengan mungkin sekitar 150 sampai 200 kata ya. Sudah setara satu abstrak artikel ilmiah ya, atau artikel jurnal. Oke. Saya akan coba saja langsung baca.
Buku ini ditujukan untuk para mahasiswa, sarjana dan pasca sarjana yang ingin menyiapkan rencana atau proposal untuk artikel jurnal akademis, disertasi ataupun tesisnya. Nah, saya kira ini udah pilihan yang sangat tepat ya. Saya membedah buku ini nanti, mengkaji buku ini tahap demi tahap, halaman demi halaman, dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, tujuannya jelas. Nah, agar ini nanti bisa ya, video YouTube ini juga bisa diikuti oleh para mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana ya. Bagi mereka yang sedang menyiapkan proposal untuk menulis artikel jurnal, skripsi barangkali, nah, tesis, nah, termasuk juga mungkin disertasi nantinya ya, penelitian disertasi. Oke, saya lanjutkan. Pada level yang lebih luas, buku ini bisa digunakan sebagai buku referensi sekaligus pegangan untuk mata kuliah metode-metode penelitian. Agar